Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan, kesehatan pada hari ini ya. Kita semua bersama-sama bisa berkumpul dalam kegiatan belajar ya, membahas tentang review bahasa Inggris untuk persiapan nanti ulangan bab 2. Selawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikut saudara ya dan sahabatnya yang lainnya. Baik, kakak-kakak sekalian, Ustadz mau cek dulu ya. Ini sudah hadir semua atau belum ini ya? Siapa tahu ada yang tertinggal tadi di link yang lama karena sudah habis waktunya. Oke, baik. Mari kita bersama-sama ya berdoa dahulu ya. Before we start the study, let's pray together. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, diangkat, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Okay, today we will discuss about English Review Unit 2. It's about where is the office, yaitu tentang membaca map sederhana. Oke, ada sedikit quotes di sini saya berikan ya. Let's make today better than yesterday. Ayo kita buat hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya, ini juga ada dalam sebuah hadis ya. Barang siapa yang hari kemarinnya lebih buruk ya, lebih buruk daripada hari sekarang ya, seperti itu ya, ada di situ ya. Lupa tapi Ustadz ya. Oke, kita lanjut saja ya. We'll learn in this unit ya, kita akan belajar apa nanti di sini tentu saja ask and tell about giving direction and the names of rooms at school and ordinal numbers. And the purpose-nya ngapain sih kita belajar di bab 2 ini ya? Understand how to ask and tell about giving direction ya. Jadi kita memahami ya bagaimana sih cara bertanya dan menceritakan tentang memberikan sebuah arah ya, atau membaca map peta ya secara sederhana. And understand the names of room at school, memahami tentang nama-nama ruangan yang ada di sekolah. And understand the ordinal numbers. Ordinal numbers itu nomor yang berurut ya, sudah pernah ya dipelajari last meeting ya. Nanti kita ulangi kembali. Practice makes perfect ya. Jadi latihan itu membuat sempurna ya. Jadi semakin sering berlatih, kemampuan tentu saja semakin baik ya. Nah, jadi pentingnya berlatih itu ya. Apalagi kayak pelajaran bahasa ya, kita harus melatih berbicara ya. Jadi kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa berlatih ya. Nah, seperti kita berbicara ya, speaking ya, harus sering-sering kita latih. Begitu pula pelajaran lain, khususnya misalnya matematika ya. Kalau matematika juga kalau tidak sering berlatih menggunakan cara dalam mengerjakan, nah itu juga tidak bisa ya, karena susah dipahami ya. Iya, nanti cara-caranya tidak tahu. Oke, next. Review material. Let's review the material in 2. Where's the office? Kita membahas dulu ya materi-materinya. Nah, preposition of place ya. Sudah tahu ya, di sini ada kata untuk menunjukkan tempat. Misalnya kalau beside di samping, between itu dia di antara, opposite, nah dia berhadapan. Bisa dilihat ya the owl-nya ya, owl itu burung hantunya ya. Nah itu kalau di samping seperti apa, between-nya seperti apa, dia owl-nya di antara box-nya itu ya.
lalu opposite, nah dia berhadapan seperti itu. Ada jalan yang memisahkan. Ya, tapi jangan ada pisahan antara kita ya. Oke, next, listen and say. Rooms at school. Nah, ini sudah bisa semua ya. It's easy, right? Mudah saja ya, kita lewatin saja untuk ruangan di sekolah. Yang penting kalian baca, insya Allah kalian bisa tahu artinya beserta gambarnya ya. Tidak ada yang sulit ya di sini. Oke, ordinal numbers. Nah, ini pernah Ustadz bahas ya. Kenapa sih kalau juara 1 itu tulisannya 1 ST, Ustadz? Kenapa kalau 2 ND, kalau 3 RD? Kenapa enggak 1 ST, 2 ST, 3 ST loh? Kok yang juara 4 jadi 4 TH lagi? Nah, ini ya. Penjelasannya adalah ketika dia juara 1 ya, itu menyatakan dia urutan pertama ya, bukan hanya 1 saja tapi pertama. Lalu kalau juara 2 berarti dia urutan ke-2 dan 3 urutan ke-3 dan seterusnya. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah ketika angka 1, 2 dan 3 muncul, maka digunakanlah itu 1 ST, 2 ND, 3 RD dan sisanya 4 sampai 10 menggunakan TH. Kecuali di angka 11, 12 dan 13. Nah, karena untuk 11, 12, 13 tidak menggunakan ST, ND, dan RD. Selanjutnya nanti di angka 20, nah menggunakan lagi ya, 21 jadinya 21st, 22nd, 23rd. Nanti kalau 30 lagi, lanjut lagi ya, seperti itu ya. 31st, 32nd, and 33rd, and seterusnya. Nah, easy right? Kalau untuk ordinal number mudah saja ya, karena tinggal melihat angka di belakangnya saja ya. Next, giving direction. Nah, ini sudah paham semua ya. Turn left, turn right, go upstairs, go downstairs ya. Oke, where is the... Nah, nanti di dalam ulangan kita ada map yang sederhana seperti ini ya. Imagine that we stand on the arrow ya. Kita bayangkan kita berdiri di atas panahnya itu ya, menghadap ke arah panah. Berarti kantin ada di sebelah kanan kita, komputer room ada di sebelah kiri kita ya. Jadi kanan kiri ya. Nah, begitu caranya supaya kalian bisa menjawab pertanyaannya ya. Oke. Ini mudah ya, kalian sudah mengerjakan ya di latihan ya. Sudah bisa ya? Oke, next. Nah, how about this one? Bagaimana dengan yang ini? Nah, kalau misalnya ruangannya ternyata ada 5 lantai ya, 5th floor. Tinggi sekali ya, sedangkan sekolah kita hanya 4 lantai ya. Di sini ada 5 lantai. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin menunjukkan ruangan tersebut? Nah, kalau di sini kita bisa menggunakan lantainya saja langsung ya. Misalnya toilets in the first floor, nah, library in the first floor ya kayak gitu. Kalau misalnya saya tanya, where is room 11? Where is room 11? Where is the room 11? Anyone knows? Ada yang tahu nggak room 11 di mana? 4. Iya. Room 11 is in the 4th floor. Very good. Ya, seperti itu nanti ya, kurang lebih pertanyaannya. Jadi kalian harus melihat gambarnya dan menyesuaikan dengan jawabannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, ada pula yang seperti ini ya, sederhana. Biasa juga menggambarkan denah rumah ya, di rumah kalian juga bisa ya. Kalau misalnya ada di buku modul ya, ada sebenarnya menggambar denah ya di situ ya, tapi karena kita keterbatasan waktu, kita tidak bisa mengerjakan semua latihan yang ada di buku. Nah, kalau misalnya Ustaz tanya seperti ini, where is the car? Where is the car? Coba siapa yang bisa menjawab? Sekar atau Zahwa? Bisa menjawab?
The car is in the. Ada berapa lantai di situ? 6. Hah? Kok ada 6? 3. 3. Yang di bawah lantai apa namanya? Yang paling bawah? Basement. Basement. Berarti lantai 1 namanya first floor. Ya. Lantai 2 berarti second floor. Nah, ya begitu ya nanti ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, where is the bathroom? Di mana kamar tidurnya? Jawabannya Second floor. second floor. Very good. Iya, benar ya, menjawabnya seperti itu disesuaikan oleh apa namanya? Ini ya, apa mapnya ya. Oke. Okay, next do exercise 1. Let's answer together exercise 1. Ya, kita bisa menjawab bersama-sama di sini ya. Number 1. What's the meaning of teacher office? Ruang guru. Ruang guru. Very good. Number 2. Apa itu? Chip, excuse me. Where is the laboratory? Where is the laboratory? Number 3. Excuse me, where's the canteen? Canteen is beside room 1C. And the answer is? Thanks for information. Yeah. Next, number 4. Excuse me, where's the library, please? It's on the. Huh? The correct is C ya, yang paling benar itu first ya tulisannya ya. Hati-hati ya terjebak tulisannya nanti ya. Okay, next number 5. Please turn. Live. Turn left. Iya. Okay, number 6. The canteen is between. Ya. Kenapa jawabannya between? Jika ada kata dan di situ ya, school and teacher office. Dia di antara kedua ruangan. Berarti jawabannya adalah between ya. Very good. Number 7. The room 1C is ini seperti beside. Very good. Okay, next number 8. The computer room is beside the room 2A on the Left. left. Nah, bayangkan saja kalian berdiri ada di atas tanda panah itu. Jadi kalian tahu kan ruangan 2A ada di sebelah mana? Sebelah kiri ya, on the left. Number 9. The school hall is between. Very good. Number 10. The library is beside the school hall. Opposite. Iya, jadi kita lihat dulu school hall-nya ada di mana sih? Oh iya di situ. Bisa dilihat ya. Good job ya, everyone can answer the question and mostly get good score ya. Jadi alhamdulillah kalian rata-rata bisa menjawab ya dengan baik dan nilainya juga bisa lihat bagus-bagus ya. Mungkin ada beberapa yang mengulang ya tidak apa-apa karena memang pelajaran untuk membaca map ini bisa terbalik ya. Jadi hati-hati, diperhatikan lagi soalnya dan gambarnya ya. Okay, and then after this ya, please read the material on your book. Silakan dibaca bukunya kembali, dibaca modulnya kembali, and do the review exercise by yourself. Silakan nanti mengerjakan sendiri ya untuk apa namanya latihan sebelum ulangan. Aku ya.
Uhrawinya ya untuk pelajaran ini. Boleh, Bu. Harus dulu, Bu. Nah, di sini bisa kita baca ya, bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan bila kalian mengetahui. Nah, jadi bertanya itu adalah suatu hal yang baik ya, apalagi kalau misalnya kita tidak tahu ya, kan ada itu ya apa namanya peribahasanya ya, sesat apa namanya malu bertanya, sesat di jalan ya. Jadi tidak apa-apa bertanya ya, kalau misalnya kita tidak tahu akan sesuatu. Oke, untuk materinya alhamdulillah sudah selesai ya. Kita tutup dulu untuk materinya. Kita kembali ke pembahasan di Zoom ya. Oke.